Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadir Gede Effendi. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan UAS Prosman saya. Jadi yang langsung aja ke nomor yang pertama, di sini ada mesin stamping. Nah, cara cara kerja mesin stamping ini cukup sederhana ya. Jadi pertama ada objek yang masuk ke area stamping, lalu sensor PX1 akan menyala. Nah, selanjutnya saat sensor PX1 menyala, piston yang sebelah kanan dan kiri ini akan mendorong untuk menyesuaikan posisi objek ke area stamping. Nah, saat udah didorong nih keduanya, selanjutnya akan ditandai dengan PX2 yang menyala dan piston yang atas akan turun untuk melakukan stamping selama 5 detik dengan durasi 5 detik. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah untuk menyalakan atau membuat piston kanan dan kiri mendorong itu, untuk piston yang kiri ini dia hanya perlu mengaktifkan SL1 sehingga ada udara yang masuk ke dalam. Nah, untuk mengembalikannya dia hanya perlu menonaktifkan SL1 karena di sini sudah ada pegasnya ya. Nah, selanjutnya untuk piston yang kanan, untuk pengaktifannya dia harus mengaktifkan SL1 juga di sini, SL1. Jadi dia ada angin masuk mendorong. Nah, untuk menonaktifkannya dia harus mematikan SL1 dan menyalakan SL3 supaya anginnya masuk dari depan sehingga si pistonnya mundur ya. Untuk yang piston atas ini sama seperti piston yang kiri ya. Dia cuma perlu mengaktifkan SL1 sehingga ada angin yang masuk. Nah, saat SL1 sudah tidak aktif, maka di sini akan ada pegas sendiri ya untuk mendorong sehingga mengembalikan piston ke atas. Nah, di sini juga ada pegasnya. Itu aja kita langsung mulai ya untuk pengetesan. Nah, di sini ada diagram bendernya. Sebenarnya diagram bendernya cukup sederhana ya, hanya dari yang baris ini hingga ke sini. Cuma di sini saya ada tambahan tombol reset dan juga ada tombol emergency ya, yang membuat diagram bendernya agak lebih rumit. Langsung aja kita tes ya. Tes doang. Nah, oke, di sini simulasinya sudah berjalan ya. Pertama-tama kita coba cek start stop dulu ya. Di sini ada tombol start dan tombol stop. Kalau kalau kita pencet start sekali, nah dia akan menyala ya, semua sistemnya akan menyala. Dan jika kita pencet stop, semua sistemnya akan mati. Nah, selanjutnya kita coba jalankan sistemnya dulu ya. Nah, jadi saat sistem menyala, jadi selanjutnya ada objek yang masuk ke dalam area stamping, maka PX1 akan menyala. Nah, PX1 akan menyala seperti ini ya. Ini saya tekan akan menyala. Nah, saat PX1 menyala, dia si SL1 dan juga SL1 juga di sini akan mengaktifkan katup sehingga piston kanan dan kiri akan mendorong untuk menyesuaikan objek berada pada area stamping yang benar ya. Nah, saat sudah berada di area stamping yang benar, PX2 akan mendeteksi objek tersebut. Nah, saat PX2 mendeteksi objek tersebut akan di-stamp selama 5 menit, 5 detik, sorry. Nah, saat stamping sudah selesai, maka piston atas akan kembali mundur dan kanan kiri juga kembali mundur dan juga piston kanannya mundurnya dengan cara mengaktifkan SL3 yang tadi ya. Nah, selanjutnya saat objek sudah tidak terdeteksi lagi, sudah terdorong, maksudnya seperti conveyor belt-nya sudah jalan lagi, maka sistem siap untuk mengulangi siklusnya. Nah, kita dari ulang lagi. Ada objek masuk, PX1 mendeteksi, lalu piston kanan kiri menyesuaikan posisi objek dengan mendorong. Nah, selanjutnya saat sudah berada di posisi yang sebenarnya, PX2 akan menyala dan piston atas akan melakukan stamping selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik, semua piston akan kembali tertarik mundur dan juga hingga PX2 kembali tidak aktif karena objeknya sudah berjalan lagi, sudah diganti dan sistem akan mengelup. Nah, di sini kita akan coba melakukan tes terhadap tombol resetnya. Tombol reset di sini berfungsi untuk mereset keseluruhan sistem. Jadi saat sistem ini udah sedang berjalan gini, ya kita mau melakukan reset, kita tinggal tekan tombol reset dan di sini akan ada indikator reset selama mulai ulang. Dan reset itu fungsinya kayak kita melakukan stop lalu start lagi gitu ya, kayak matikan lalu nyalakan lagi. Kita coba pencet resetnya.
Nah, mati terus nyala lagi ya. Gitu doang riset, cara kerja riset. Mati terus nyala lagi. Nah, di sini ada juga emergency stop. Nah, emergency stop di sini fungsinya saat mesin sedang berjalan. Nah, kita misalnya ada yang kecelakaan nih, kita langsung pencet emergency stop untuk menghentikan keseluruhan sistem. Kita pencet. Nah, saat emergency stop aktif, ini tombolnya akan menahan ya, akan hold karena di sini itunya modenya actionnya alternate. Dan di sini sirene emergency akan menyala. Dan saat emergency stop masih menyala, kita tidak bisa memulai sistem. Nah, kita pencet start juga dia tidak memulai-mulai ya, atau kita pencet reset, dia tetap tetap tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini fungsi emergency stop itu supaya sistem tidak dimulai secara otomatis ya, supaya menghentikan semuanya. Nah, saat emergency stopnya udah selesai gitu, situasi emergensinya sudah hilang, jadi kita tekan lagi supaya si sirene ini mati ya, supaya kita bisa melakukan mulai sistem lagi. Nah, gitu cara kerja. Nah, itu saja untuk nomor satu yaitu stamping. Selanjutnya kita ke nomor dua. Nah, ini untuk yang nomor dua yaitu adalah water level ya. Di sini juga diagram belajarnya cukup sederhana karena cara kerjanya juga cukup sangat sederhana juga ya. Langsung aja kita mulai saja simulasinya kalau yang water level start. Nah, ya di sini udah terlihat ya, di sini cuma ada tombol start stop saja karena tidak diminta reset dan emergency dari soal lawasnya. Pertama kita tekan start dulu supaya mesin menyala on semua. Nah, di sini logikanya adalah saat tangki satu ini kosong, maka si valve ini akan menyala untuk mengisi air PDAM. Sehingga tangki satu akan terisi dan sensor low levelnya akan mendeteksi. Nah, di sini sensor low level sudah mendeteksi. Nah, saat sensor low level sudah mendeteksi, si pompa ini juga ikut memompa untuk pindahkan air ke tangki 2 ya. Pindahkan air ke tangki 2. Nah, nah, tapi si valve ini masih menyala untuk mengisi tangki satu hingga penuh. Nah, di sini hingga penuh itu sampai high level 2 menyala. Nah, saat high level 2 menyala, si air dari PDM mati ya. Dan di sini airnya terus dipindahkan ke tangki 2 sehingga si sensor eh, yang low level 2 di tangki 2 itu menyala. Nah, saat sensor low level 2 menyala, maka si valve 2 ini menyala untuk mengalirkan air menuju ke sistem di pabrik ya. Nah, tapi di sini juga si pompanya masih menyala. Jadi pompa yang masih menyala ini juga dilanjutkan dengan keluar ya. Sehingga si tangki 2 ini penuh karena pompa ini masih menyala. Nah, saat ini penuh maka si pompa ini akan mati dengan sendirinya ya. Nah, karena di sini masih keluar, jadi saat ini masih keluar, misalnya airnya habis nih di tangki 2, airnya habis, low level satu mati dan ini juga mati. Nah, dia akan mati sendiri ya untuk yang valve 2-nya. Jadi tidak ada aliran air ke pabrik. Nah, kan di sini masih diisi sama pompa ini ya. Nah, selanjutnya saat si pompa ini terus memompa hingga air di sini habis. Misalnya air di sini habis di mana sensor low level satu mati dan sensor low level 2 mati. Nah, saat air ini habis, tentu saja pompa ini tidak akan menyala lagi ya. Jadi, terus juga valve PDM akan kembali menyala untuk mengisi air di tangki satu. Dan itu cara kerjanya. Di sini tombol start stop sama seperti sebelumnya ya. Kita tekan sekali untuk stop dan tekan sekali untuk start. Itu aja. Nah, next kita ke nomor 2.
Ini kita langsung, sorry, nomor 3 ya, traffic light, simulasi traffic light. Langsung kita start aja simulasinya bercepat. Nah, oke. Di sini nomor 3 itu tentang simulasi lampu lalu lintas ya. Di sini cara kerja lampu lalu lintas ya. Pertama saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada 4 persimpangan dan hanya boleh satu sisi jalan yang jalan di satu waktu. Jadi urutan jalannya saya menggunakan searah jarum jam. Berarti dari A dulu sini, A jalan, berarti B, C, D itu berhenti semua. Lalu selanjutnya B jalan, terus sisanya berhenti semua, terus C jalan, sisanya berhenti semua gitu ya. Nah, terus di antara berhenti dan jalannya tentu saja ada lampu kuning untuk peringatan ya. Jadi saat A mau ke merah, pertama aku harus kuning dulu. Dan tentu saja saat B dari merah mau ke hijau, dia harus kuning dulu. Nah, di sini diagram leadernya cukup panjang ya, tapi sebenarnya isinya cuma timer bertumpuk saja. Dan juga di sini ada output red A, B, C, D untuk menyalakan lampunya ya. Dan di sini cara kerja timernya itu dia mengaktifkan timer-timer lain secara berurut dan jika sudah sampai bawah dia akan mereset ke timer yang atas lagi jadi balik lagi ke atas. Dan di sini berbasis waktu ya. Jadi saya atur waktunya kalau jalan itu selama 5 detik 5 detik dan kalau berhenti itu kalau peringatannya selama 3 detik. Jadi di sini akan berjalan secara otomatis saat saya pencet start. Langsung aja kita mulai ya, start. Nah, jadi pertama A dulu jalan, semuanya merah. Nah, saat A kuning, B juga kuning. Nah, terus A berhenti, B jalan, dan semuanya merah. Nah, selanjutnya berulang lagi seperti tadi ya. C kuning, B kuning. Nah, lalu baru C jalan, dan semuanya berhenti. Nah, lanjut ke D, D kuning, terus A juga, eh, terus B, terus D jalan gitu. Habis itu kembali lagi ke A, A kuning, lalu hijau lagi. Nah, gitu saja cara cara kerja simulasi traffic light ini. Jadi dia cuma menjalankan jalur secara berurut ya, dan juga jangan lupa ada lampu peringatannya yang berdurasi 3 detik. Nah, di sini juga kita bisa lihat timernya menyala secara berurutan dari yang timer B2, terus C1, terus C2, dan terus D1, D2, dan kembali lagi ke A1. Nah, gitu ya, cukup jelas ya, cukup mudah juga ini. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke yang nomor terakhir ya, nomor 4, yaitu simulasi gate otomatis. Nah, ini juga cukup sama sederhana ya, seperti yang nomor 2 ya. Jadi inputnya itu hanya beberapa doang, inputnya itu bahkan hanya 4 ya. Di sini ada sensor ultrasonik dan juga sensor fotoelektrik, di mana ini untuk mendeteksi objek di depannya ya. Nah, ini untuk mendeteksi posisi gerbangnya. Jadi saat gerbangnya di atas, LS1 nyala, saat gerbangnya di bawah, LS2 nyala, limit switch-nya ya. Lihat aja kita langsung mulai simulasi yang ini. Nah, oke, di sini udah kelihatan ya. Pertama-tama di sini untuk naik turun gerbangnya ini kalau hijau ke atas berarti gerbangnya naik, kalau merah ke bawah ini berarti gerbangnya turun ya. Sini juga sama aja seperti tadi sebelumnya ada tombol start stop. Jadi kita cuma perlu pencet start sekali untuk menyalakan sistem dan si lampu hijaunya nyala. Nah, saat sistem menyala, misalnya gerbangnya dari posisi ketutup nih, tentunya kita LS2 nyala dong karena gerbangnya posisi ketutup. Nah, gitu. Nah, lalu ada mobil yang mau lewat nih, mobil truk nih. Berarti sensor depan menyala ya. Sensor depan mendeteksi adanya objek di depannya. Ini sensor depan. Nah, saat sensor depan mendeteksi si gerbang ini akan naik ya. Naik.
Berarti naik tuh si limit switch satu akan mati dan limit switch 2 akan mati dan limit switch satu akan nyala ya karena gerbangnya posisinya ada di atas. Nah, saat gerbangnya posisinya sudah di atas, ininya motornya berhenti untuk menaikkan gerbangnya ya, berarti gerbangnya udah di atas. Nah, lalu si mobil ini akan jalan masuk dan si sensor 2 ini akan mendeteksi dari atas ya. Jadi di atas tuh dia ada objek. Nah, jalan masuk. Nah, setelah saat mobilnya udah masuk, berarti si sensor satu ini bakal tidak aktif ya. Tidak aktif. Lalu si sensor 2 ini juga eh saat mobil udah selesai masuk itu udah masuk semuanya si sensor 2 juga udah nggak aktif, udah nggak mendeteksi apapun, dia mati. Lalu si gerbang diturunin ya, diturunin sampai berarti diturunin berarti limit switch satu itu mati dan limit switch 2 itu nyala. Nah, gerbangnya langsung berhenti turun ya. Ini tolong diperhatikan ya untuk yang panah ini soalnya nyalanya sangat redup. Jadi kita dari ulang dulu. Jadi saat gerbangnya tertutup, ada mobil mau masuk, sensor depan menyala. Nah, dia mendeteksi ada mobil ya. Jadi si ini naik nih, ini naik. Ini tadi hijaunya agak redup dan ini nyala, naik dan terus limit switch 2 mati, limit switch 1 nyala dan ini akan mati saat limit switch 1 nyala. Nah, ini mati ya. Lalu mobilnya masuk, si sensor 2 akan mendeteksi. Nah, berarti si sensor ini saat mobil udah masuk, ini udah ngedeteksi ya. Nah, terus saat mobilnya sudah masuk semuanya sampai bagian belakangnya, si sensor 2 tidak akan berdeteksi lagi, sehingga si motor turun akan menyala ya. Nah, nyala ya motor turun. Lalu saat sudah turun semua, berarti limit switch 1 mati, limit switch 2 nyala. Nah, udah gitu ya. Jadi udah mati lagi gerbangnya. Jadi udah siap untuk looping. Nah, sini juga kalau mau menghentikan tinggal pencet tombol merah sekali, tombol hijau, tombol merah. Nah, gitu ya. Itu untuk semua nomor dari 1 sampai 4. Saya Anandul Gere Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.